Oke, yang paling terkenal dari Plato adalah gagasannya tentang idea. Tentang ide, form. Tapi kita malam ini nggak ngomong itu. Nanti pada saatnya ketika kita masuk Yunani, kita jelajahi Plato secara lebih utuh. Malam ini kita nempel, apa nempel itu ya? Kita enggak, nyuwil dikit itu bahasa Indonesianya apa? Kita nyuplek. Nah, iya. Kayak orang masak nasi itu biasanya kan saking laparnya terus dicuplek dikit nanti nggak mateng juga nggak apa-apa, yang penting kenyang. Nah, kita cuplek dikit malam ini tentang yang namanya kebahagiaan. Oke, pikiran-pikiran Plato tidak terlalu sukar dipahami. Yang biasanya sukar dipahami adalah bahasanya. Karena kalian kan harus terpaksa bahasa Inggris paling enggak, dan itu berat. Paling adanya terjemahan, dan terjemahannya itu juga ya, kalau yang nerjemah nggak ngerti filsafat juga pening. Saya kemarin baca terjemahan apa itu, ada kalimat seorang paradok. Kok ada seorang paradok itu? Dianggapnya paradok itu nama orang apa jenis makhluk apa gitu kan. Jadi seorang paradok. Sing nerjemah orang ngerti. Oke, bismillah. Kita belajar malam ini kebahagiaan. Sebelum masuk ke kebahagiaan, kita harus ngerti apa yang ada di kepalanya Plato tentang manusia. Pandangan Plato tentang manusia itu jenis yang sering disebut orang sebagai esensialisme. Bahwa manusia itu punya esensi. Esensinya apa? Jiwa. Ya, bedakan nanti dengan lawan pemikirannya yang disebut eksistensialisme. Jadi katanya Plato, manusia itu hakikatnya adalah jiwanya. Badan ini hanya manifestasi dari jiwa. Maka jangan terlalu percaya dengan badan. Badan bisa keliru, bisa menipu, karena hakikatnya ada di jiwa. Kalau kamu sedang mangkel terus merengut, nah merengut itu kan ekspresi dari jiwamu yang sedang mangkel. Kalau kamu sedang seneng terus senyum, nah, senyum ini ekspresi dari jiwamu yang sedang seneng. Cuma jangan kejebak dengan senyum dan merengutnya. Ada kalanya orang senyum tapi tidak seneng. Ada kan senyum sinis misalnya. Kan itu kan kayak senyum tapi manggeli. Ada yang mencucu juga bukan karena mangkel tapi karena sakit gigi misalnya. Jadi badan itu tidak bisa dijadikan pedoman. Dia hanya tanda dari jiwa. Sama-sama senyumnya, tapi kan kuncinya ada di jiwa. Ini senyum seneng, senyum sinis, atau ya memang bentuk mulutnya selalu senyum. Jadi dia hanya sign, hanya tanda dari gejala jiwa. Lah terus apa sih jiwa itu? Kalau bagi Plato ya jangan ditanyakan apa, karena dia bukan apa juga bukan sesuatu. Jadi kamu nggak bisa megang makhluk yang namanya jiwa. Nanti kalau di bukunya Plato Politeia itu, jiwa itu bukan sesuatu, tapi dia gerak, aktivitas. Ini yang rada rumit. Aktivitasnya ada, tapi sesuatunya tidak ada. Itu jiwa. Jadi sesuatu yang bergerak, menggerakkan dirinya sendiri dan termanifestasikan lewat badan. Kalau istilahnya, kalau pakai bahasa istilahnya biasanya dipakai autokineton. Autokineton itu dia gerak dengan sendirinya, tidak ada yang nyetir, karena
dialah yang nyetir badan. Jadi sopir itu kan nggak ada yang nyupiri, dia nyupiri dirinya sendiri. Itulah jiwa. Kayak mobil ya, mobil itu kan ada sopirnya. Kamu kan nggak bisa tanya, loh yang nyupiri sopir siapa? Ya enggak, dia nyupiri dirinya sendiri. Dan mobilnya itu badannya. Jadi itu yang dimaksud gerak autokineton. Dia enggak ada yang nyupiri, karena dia sendiri adalah sopir. Dia kan enggak bisa kayak sebab, ada akibat. Ada yang nyupir, ada yang disupiri. Supir ini ada yang nyupir lagi, kan nggak ada. Masuk supir, siapa yang nyupir supir? Jeragani supir misalnya, ya nggak bisa. Nyupir, dia nyupir dirinya sendiri, menggerakkan dirinya sendiri, autokineton. Dan semua kompleksitas gerakan internal manusia itulah aktivitasnya jiwa. Jadi dalangnya, supirnya hidupmu itu jiwamu. Kamu seneng, sedih, puyeng, pening, bingung, gak jelas, itu kan semua aktivitas jiwamu. Jadi kompleksitas semua gerakan internal. Biasanya manifestasinya ada di jasad, ada di tubuh. Tapi juga tidak bisa 100% dipedomani. Makanya nanti di teori idenya Plato, barang yang kelihatan, yang fisikal, yang duniawi, itu sifatnya sementara semua, gampang menipu. Yang sejati, yang sifatnya non-fisik, dunia idea. Oke. Ya kalau pakai istilahnya Plato, ya secakep-cakepnya cewek yang ada di depanmu dan ada, itu lebih cakep cewek yang ada di kepalamu, yang ada dalam bayanganmu. Jadi bagi yang jomblo tidak masalah. Yang penting kamu bisa jatuh cinta sama bayanganmu sendiri tentang perempuan. Itu lebih sempurna kalau di Plato, lebih perfect daripada yang ada barangnya. Begitu ada barangnya, itu biasanya sudah terreduksi. Mungkin bayanganmu cewek yang kulitnya putih, rambutnya panjang, hidungnya mancung, kan sempurna di kepalamu kan. Tapi begitu ada aslinya, geser-geser dikit kan bagi kamu tidak apa-apalah kan gitu. Padahal kan lebih sempurna di sini daripada aslinya. Mungkin kamu anggap kulitnya putih, nanti dijeremuti mungkin ada bagian tertentu kulit yang tidak putih loh. Ya mungkin kamu nggak tahu apa di sininya, apa di mananya kan. Cuma nggak kelihatan aja. Itu kan kalah ideal sama yang ada di kepalamu. Indonesia yang gemah ripah loh jinawi itu dari tataran ide jauh lebih sempurna daripada Indonesia yang sejati. Islam yang rahmatan lil alamin itu kalau konsep, ide dan gagasannya jauh lebih sempurna daripada Islam rahmatan lil alamin aslinya dalam prakteknya. Itulah teorinya Plato bahwa jiwa, ide, gagasan itu jauh lebih sempurna daripada fisiknya. Oke. Jadi yang pertama itu, jadi aktivitas internal yang kadang termanifestasikan dalam tubuh, tapi kadang juga tetap internal, kadang melulu internal. Maksudnya yo cuma di dalam aja. Yo kayak kalian punya konsep istri ideal, pacar ideal, tapi ra entuk-entuk. Nah itu aktivitasnya jiwa sebenarnya. Kamu jatuh cinta sama bayanganmu sendiri. Nah itu jiwa. Jadi dirimu itu selain yang kelihatan ini, jangan salah, ada yang lebih hakiki, lebih sejati, yang ada di dalam. Itu yang dikejar habis-habisan oleh para filosof lama, termasuk para sufi. Diteorikan dengan sangat jelimet. Itu bagian dalam dirimu. Oke. Nah, kita kapan-kapan kita perpanjang lagi tentang jiwa. Kita agak belok dikit ke ranah yang mengarah ke kebahagiaan. Katanya Plato, jiwa itu ada 3 unsurnya dan diwarnai oleh 1 unsur. Sebenarnya 4. Cuma unsur yang keempat itu unsur yang ada di semuanya.
Jadi ada epitumia, ada tumos, ada logostikon. Dan yang terakhir biasanya eros. Cuma eros ini ada di epitumia, ada di tumos, ada di logostikon. Ada di tiga-tiganya. Jadi jiwa itu unsurnya 3 katanya. Dan di Politeia, di bukunya Plato itu, dia menyebut gambarannya jiwa itu kayak kereta. Kereta kuda bersayap yang dikendalikan oleh seorang sais, tukang. Jadi andong yang nyetir kereta kuda yang bersayap, kudanya 2, satu kuda putih, satu kuda hitam. Itu gambarannya Plato. Mungkin bayanganmu kayak buruk lah itu, Nabi Muhammad ada kuda ada sayapnya. Maksudnya bukan itu. Jadi jiwa kita itu ada kuda putih, ada kuda hitam, ada saisnya, dan kudanya ini ada sayapnya. Ini simbolisme jiwanya manusia. Kuda hitam itu simbol dari namanya epitumia. Epitumia itu lambang nafsu-nafsu manusia yang rendah. Nanti kita pelajari lebih detail. Ada kuda putih. Kalau kuda putih itu lambang dari hasrat, ambisi, harga diri, tumos. Terus saisnya yang mengendarai, yang mengarahkan itu logostikon, akalnya, rasionya. Dan sayapnya itu simbol dari eros. Eros itu cinta. Jadi nafsu rendah, nafsu tengah, dan rasio yang semuanya diwarnai oleh eros. Kereta kuda ini harusnya mengarah ke atas. Kenapa harusnya mengarah ke atas? Itulah alasannya dia dikasih sayap. Makanya saya tidak tahu ya hubungannya apa sama para ulama muslim zaman dulu waktu gambar buruk itu sama kuda yang dikasih sayap. Kalau di kelas sering saya contohkan, itulah contoh bahwa agama itu sebenarnya tidak cuma butuh akal, tidak cuma butuh wahyu, tapi juga butuh imajinasi. Kalau beragama tidak punya imajinasi, kalian akan sukar menangkap simbol-simbol agama, surga, neraka, mizan, hisab, termasuk buruk. Buruk itu kan imajinasi para ulama zaman dulu. Karena dia tunggangannya Nabi waktu Isra Mi'raj kan, terus para ulama kan pikirannya main. Tunggangan Nabi zaman itu kalau ndak kuda ya onta. Gak mungkin kan naik tiger atau ninja. Jadi ya kan zaman itu Arab abad ke-6. Cuma katanya dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wah berarti yo cepet dia semalam nyampe Masjidil Aqsa. Nah, antara kuda sama unta yo lebih cepet kuda. Wah berarti buruk itu kuda. Kan itu imajinasi yang main. Terus tapi nggak cuma sampai Masjidil Aqsa, dia bisa Mi'raj, naik sampai ke langit. Wah susah lagi nih. Kuda kan di darat. Kalau bisa naik ke atas, yang bisa itu burung. Imajinasi main lagi. Oh kalau gitu kudanya dikasih sayap deh. Jadilah kuda ada sayapnya. Tapi terus ada hadis yang bilang buruk itu sejenis bidadari. Wah kalau bidadari mestinya cakep. Sak cakep-cakepnya kuda, ya kan? Levelnya paling segitu-gitu aja. Nggak ada. Masa bidadari wajahnya kayak kuda kan nggak mungkin. Itu kan yang bikin terus oleh para ulama, kepalanya dipotong, digantilah wanita cantik. Makanya coba cari di kitab-kitab klasik itu buruk mesti kuda ada sayapnya, kepalanya wanita cantik. Itu daya imajinasi yang luar biasa. Kadang-kadang untuk menggambarkan bahwa ini dari surga, kepalanya dikasih mahkota. Karena bayangannya surga itu bangunannya kayak istana, jadi penghuninya pakai mahkota kayak di istana.
Jadi itulah imajinasi. Dan dengan imajinasinya Plato menggambarkan kondisi jiwa. Jadi jiwa itu kayak kereta kuda yang punya sayap. Kenapa punya sayap? Karena dia geraknya harus vertikal. Jiwa itu geraknya harus naik. Dia harus selalu naik kelas menuju ke ranah dewa-dewa. Ya kalau bahasa Islam berarti jiwa itu coraknya harus ilahi, tidak boleh materi. Kalau jiwa terjebak di materi, dia tidak akan ketemu kesejatian dirinya sendiri. Maka dia harus naik ke atas. Cuma kadang-kadang kereta yang ada sayapnya yang harusnya naik ke atas ini tidak bisa naik, bulet aja di bawah. Kenapa? Koordinasinya nggak bagus antara sais, kuda, dan akhirnya sayapnya juga nggak kepake. Jadi tukang andongnya ndak canggih, harusnya kuda ini bisa terbang, akhirnya nggak terbang-terbang. Kamu sibuk dengan nafsu-nafsu yang rendah, dengan hasrat-hasrat di bawah, kamu lupa yang di atas. Akhirnya apa? Sayapnya nggak kepake, nggak ada gunanya punya sayap. Akhirnya kayak hari ini kan rasanya makhluk yang namanya cinta itu kan jarang muncul. Adanya cuma di anak-anak ABG yang baru, yang-yangan itu. Itu pun konotasinya sangat rendah. Biasanya konotasinya kan seks. Hanya seputar itu, jadi nggak naik kelas. Maka gerakannya nggak bisa ke atas. Nah, itu analoginya Plato di Politeia untuk menggambarkan unsur-unsurnya jiwa. Kita lihat satu-satu biar nanti. Dan orang yang bahagia itu nanti ringkesnya digambarkan kalau koordinasi antara kuda hitam, kuda putih, dan size-nya bagus, maka semua fungsi jiwa akan optimal. Eros mewarnai di mana-mana, maka dia bisa naik ke atas, bisa ketemu kesejatian dirinya, dia akan bahagia.